mudah terdegradasi. Ya, pastinya ramah lingkungannya. Ya, kalau mau masak pasti ada lengkuas. Ya. Kita tambahkan sabun colek. Berapa banyak nih Pak? Sebanyak. Ya, Bu Tani, ketemu lagi dengan kami BPTP Kaltim. Kali ini kita mengangkat tema terkait dengan pembuatan pestisida nabati. Bersama kita sudah ada Bapak Wawan Banu Prasetyo, salah satu peneliti yang ada di BPTP Kaltim. Ya, gimana Pak? Langsung aja nih. Pestisida nabati itu apa sih? Ya. Dalam budidaya tanaman pertanian, kita sering mengalami gangguan OPT, yaitu organisme pengganggu tanaman. Oke. Saat ini masih banyak petani yang menggunakan pestisida kimia, dan itu merugikan lingkungan karena itu dapat mencemari lingkungan apabila digunakan secara terus-menerus. Ya. Ya. Salah satu yang dapat kita gunakan untuk mengganti pengendalian zat kimia yaitu dengan pestisida nabati atau kita sebut dengan nama PESNAP. Ya, pastinya ramah lingkungannya. Betul Bu, karena pestisida nabati ini mudah terurai di alam bebas sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan bagi manusia dan ternak. Oke, bahannya apa aja Pak? Kalau untuk bahan pestisida nabati ini dapat kita peroleh di alam bebas atau di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita di sini menggunakan batang serai, gampang ada juga lengkuas dan juga daun sirsak. Tetapi masih banyak lagi bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk bisa diganti ya? Ya, bisa diganti dengan bahan lain. Seperti misalnya ada daun mimba, ada buah pinang dan lain sebagainya. Pengganti daun sirsak tadi. Ya. Bahan-bahannya ini gampang sekali kita dapatkan Pak ya. Kalau serai nih di dapur pasti ada nih ya. Kalau mau masak pasti ada lengkuas. Ya. Ya betul Bu. Jadi untuk bahan PESNAP ini kita mudah untuk memperolehnya sehingga mudah dalam pembuatannya. Itu yang diharapkan dari petani, yaitu kita dapat menggunakan batang serai, terus ada juga lengkuas dan juga ada daun sirsak. Tetapi bahan ini dapat digunakan atau dapat diganti dengan bahan yang lain karena masih banyak bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk pestisida nabati di alam sekitar kita ini. Apa aja nih Pak penggantinya? Subside-nya bisa diganti apa aja? Misalnya bisa menggunakan daun mimba atau juga bisa menggunakan buah pinang, ada juga menggunakan kunyit dan lain sebagainya. Oke, komposisinya berapa sih Pak perbandingannya nih bahan-bahan ini? Jadi pembuatan PESNAP ini diharapkan murah dan mudah. Jadi kita menggunakan batang serai ini untuk kebutuhan 1 hektar ini sebanyak 6 kilo. Kemudian untuk lengkuas ini juga sebanyak 6 kilo dan juga ada daun mimba itu 8 kilo. Tapi kalau misalnya daun mimba tidak terdapat di lingkungan kita, bisa kita gunakan alternatif daun yang lain. Misalnya dalam hal ini kita menggunakan daun sirsak. Oke. Jumlah bisa digabung nggak Pak ya, daun sirsak sama daun mimba gitu boleh nggak? Bisa aja itu karena untuk pestisida nabati ini kan tidak ada baku gitu ya? Ya tidak ada. Jadi tidak ada yang harus dibakukan atau harus menggunakan ini, tapi dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pestisida nabati itu sendiri. Oke, kalau komposisinya tadi untuk 1 hektar Pak ya. Ya, kalau kita menggunakan untuk rumah aja nggak masih segitu banyak, tapi perbandingannya segitu ya Pak ya. Untuk skala rumah mungkin bisa dikurangi untuk jumlahnya. Ya, bahan-bahannya gampang kita dapatnya. Cara bikinnya gampang apa susah nih Pak? Cara bikinnya juga gampang. Gampang juga ya. Nah, gimana? Kita hanya siapkan alat untuk menghaluskan seperti penumbuk atau juga blender. Jadi semua bahan-bahan yang kita sediakan ini kita potong-potong karena untuk memudah dalam penghalusan atau memudah untuk kita menghaluskannya. Nah, seperti misalnya batang serai kita potong-potong dan juga lengkuas ini kita potong-potong juga. Kemudian kita haluskan. Untuk menghaluskan bisa menggunakan penumbuk, bisa juga menggunakan blender. Ya, artinya ini semua di blender gitu Pak ya? Bisa blender, bisa dipakai alu juga. Ya, artinya semua bahan kita haluskan. Karena itu nanti kita pembuatan pestisida nabati ini diharapkan kan ada minyak, ada kandungan bahan aktif yang nanti dapat mengendalikan sasaran yang akan kita kendalikan. Oke, dihaluskan. Kayaknya kita udah ada nih yang dihaluskan. Iya. Bisa dibantu nggak sih? Yang sudah dihaluskan tuh gimana nih? Nah, ini dia. Oke, ini tadi dihaluskannya pakai blender ya Pak ya? Ya, artinya mungkin kita ada penambahan air ya Pak ya? Untuk mempermudah proses pemblenderan. Ini bahan-bahan
yang tadi kita sudah haluskan. Ini yang sudah bentuk jadi seperti ini. Jadi ini kita untuk selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 1 liter. Kita jadikan volume jadi 3 liter. Oke, tambahin air. Kemudian kita tambahkan sabun colek Berapa banyak nih Pak? sebanyak 3 gram. Estimasi sekitar sendok ya Pak ya? Masih sekitar 1 sendok teh. Oke, oke. Selanjutnya kita aduk. Sederhana sekali ya bikinnya ya. Ya, Artinya di rumahan juga bisa ya Pak ya? bisa dilakukan. Udah bisa digunakan ya Pak? Belum ini. Oh belum, apalagi di tahapannya. Untuk cara aplikasi ini, bahan ini kita fermentasikan selama 24 jam. Bahan yang sudah kita blender tadi ini kita fermentasi selama 24 jam. 24 jam, ya. Ya, 1 kali 24 jam ya Pak ya? Iya. Oke, kita fermentasi. Setelah kita fermentasi gimana? Setelah kita fermentasi selama 24 jam, apabila kita mau gunakan untuk aplikasi di lapangan, larutan pesta ini kita saring terlebih dahulu. Oke, kita Agar saring. tidak menyumbat ke nosel untuk di sprayannya. Nah, untuk perbandingan dari larutan 3 liter ini kita ambil 1 bagian, kita encerkan lagi dengan 5 bagian air atau 1:5. Oke, artinya 1 liter nanti pesnap ini diencerkan 5 liter air Iya, dan siap untuk digunakan. iya. Oke, sederhana sekali untuk menggunakannya Pak. Iya. Ya. Ya, Bu Bontani, ternyata pembuatan pestisida nabati sangat sederhana dan cukup simpel. Ya, Pak Wawan, kita di akhir acara nih. Ada closing statement nggak? Jadi saat ini kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Jadi untuk mengurangi tingkat residu mungkin yang ada dalam diri kita adalah mulai dengan konsumsi produk-produk pertanian yang sehat. Salah satunya untuk mengurangi dampak residu dari pestisida adalah penggunaan pestisida nabati yang ramah lingkungan, mudah terurai dan bahan-bahannya mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu. Oke, makasih. Ya, cakep banget. Artinya mau sehat, back to nature, ya Pak. Ya, demikian episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya.